kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, kalau sholat yukhafif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diberingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Jadi ketika Habib itu sholat, teman-teman, dia ereksi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Masuk akal? Ketika Habib sholat itu ereksi karena keluar mani, teman-teman. Jadi sholat berasa senggama begitu. Ini ajaran aneh nyeleneh yang hanya lahir di kalangan mereka, seolah-olah mereka yang paling menikmati sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu agama ini, orang yang paling paham dengan siapa Tuhannya, orang yang paling paham bagaimana menyembah Tuhannya. Tapi tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada para sahabat, aku ketika sholat takut ketika saking khusyuknya keluar mani. Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Gak pernah Rasulullah SAW memberikan pernyataan seperti itu, teman-teman. Karena beda kenikmatan makan. Perhatikan saya baik-baik, selezat-lezat apapun makanan, tidak akan pernah orang ketika makan keluar mani. Makanannya lezat ini, wangi, wewangian yang wanginya nikmat di hidung kita, tidak akan pernah membuat kita sampai keluar air mani. Kenikmatan jiwa, kenikmatan hati ketika menyembah Allah bukan terletak ketika kita merasakan nikmat sampai ereksi keluar mani, tapi ketika kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kebutuhan kepada Allah untuk diampuni segala dosa dan kesalahan. Itu letak kenikmatan. Ketika bisa menangis di saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu letak kenikmatan. Jadi kenikmatan itu bukan hanya diukur ketika keluar mani saja. Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Kalian saksikan sendiri betapa aneh dan nyelenehnya ajaran para habaib oknum-oknumnya seperti ini. Tapi masih saja mereka di Indonesia diarak-arak. Imigran dari seberang mencari makan di Nusantara, bermodal jenggot otak dan sorban, karena dirinya malas bekerja. Bergelar Habib anak cucu Nabi, membodohi para pribumi. Bergelar Habib harus dihormati, pribumi banyak dibodohi. Pakai payung tornado. Kemana-mana dipayung-payungi. Kemana-mana dikipas-kipasi dari belakang. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kemana-mana diarak, seolah-olah mereka raja di Indonesia. Imam Nawawi mengatakan makruh saja, sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang udah melekat. Nah, makruh, penghormatan yang dilakukan ini bukan sesembahan, merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh, ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa namanya ini kalau bukan kebobrokan orang yang mengajarkan seolah-olah itu adalah bagian dari Islam? Tidak. Imam Nawawi mengatakan makruh saja, sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang udah melekat. Nah, makruh, penghormatan yang dilakukan ini bukan sesembahan, merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh, ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berjalan dengan lutut atau berjalan dengan pinggulnya. Karena memang keadaannya menuntut semacam itu karena mungkin tempatnya nggak mungkin saya langsung berdiri. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah, itu kan itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu? Kesot ya, kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau ada seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya, kau harus cium tangan saya.
Nah ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga tidak mampu dia untuk berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, oke lah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua teman santri berdiri dan saya jalannya kesot semuanya ya. Ini beda. Mohon dibedakan ini. Jadi marilah kita ini sebagai anak bangsa di Indonesia tidak boleh mendiamkan hal seperti ini. Tak boleh. Kita harus terus-menerus mengingatkan umat agar jauh dari orang-orang yang sedemikian ini. Orang-orang yang merusak mental anak bangsa. Bagaimana tidak merusak mental anak bangsa? Wong anak bangsa buat mereka hanya sebagai lawakan saja. Sarkot-sarkotan bagi mereka, oknum-oknumnya. Cium tangan bolak-balik, cium kaki. Nanti ketika dibahas, enggak, kita ini tidak ingin dicium kaki, tapi mereka yang ingin. Kalau bukan ajaran, bagaimana mereka ingin menerapkan? Perhatikan pondok pesantren Salafi, teman-teman. Ketika mereka berjabat tangan dengan guru-guru mereka, cium tangan memang tidak dilarang. Tapi bagi mereka ada yang dianjurkan untuk tidak cium tangan. Tidak apa-apa perbedaan pendapat. Cium tangan saja, ada yang berpendapat lebih baik jangan. Lebih baik jangan, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, sekali lagi saya ucapkan. Tapi lebih baik jangan. Tapi di Indonesia, jalan saja harus merangkak-rangkak, teman-teman. Menghadap mereka saja. Harus mereka ngesot-ngesot. Ajaran sedemikian ini yang membuat Indonesia semakin terpuruk dari kemajuan zaman. Luar negeri sudah maju dengan sains dan teknologi, Indonesia masih berkutat dengan hal-hal seperti ini. Mau dibilang musibah ya memang musibah. Masa sholat aduh keluar mani, apa mau kemana, jurusannya apa? Beda. Nikmatnya orang sujud dengan nikmatnya orang bersenggama itu beda. Ini kan ajaran ngaco dari orang-orang ngaco tentunya. Nanti hari pas menghina Habib, sudah biar mereka saja menghinakan sholat dengan cara seperti ini. Masa kita mau diamkan?